Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya Mufidul Ulfa NIM 478 dari PG PAUD Universitas Sriwijaya akan menjelaskan tentang rancangan penyelenggaraan PAUD saya yang berjudul TK Citra Cendikia sebagai tugas UAS saya. Di sini nama TK yang saya pilih yaitu TK Citra Cendikia. Alasan saya memilih nama TK Citra Cendikia ini yaitu terdiri dari kata citra dan cendikia. Citra yang berarti suatu gambaran sebagai bahan informasi untuk dikenal, dan sedangkan arti kata cendikia yaitu mudah mengerti, terpelajar, pandai, dan cepat mencari jalan keluar. Metode pembelajaran di TK Citra Cendikia menerapkan pembelajaran Montessori yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan. Dalam pembelajaran Montessori ini, anak belajar dan berkembang sesuai dengan usia perkembangannya, dan juga didukung dengan aparatus Montessori sehingga semua potensi yang ada dalam diri anak dapat distimulus. Nah, metode Montessori ini mengajarkan 5 bidang utama yaitu kemampuan berbahasa, konsep matematika, budaya, sensorik, dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah logo dari TK Citra Cendikia. Makna dari logo ini yaitu terdapat anak laki-laki dan perempuan yang berarti adanya kesejajaran untuk memperoleh asuhan tumbuh kembang yang optimal. Lalu terdapat gedung sekolah yang terdapat pada logo berarti tempat yang teduh untuk mereka mengembangkan diri mereka. Lalu terdapat rumput hijau serta perosotan di logo menggambarkan playground yang ada di TK tersebut. Bentuk logo yang lingkaran menggambarkan konsentrasi, ketepatan, dan target. Pinggiran logo yang berwarna biru berarti komunikatif, karena di TK Citra Cendikia ini lebih menekankan bagaimana anak berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal mereka di masa depan nanti. Lalu dapat dipercaya, dan warna putih berarti kesempurnaan, bersih, dan minimalis, dan 2 bintang di sisi kanan dan kiri logo berarti lambang keunggulan dan prestasi. Visi dari TK Citra Cendikia yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi untuk mencapai kemandirian dan kematangan dalam menempuh ke jenjang pendidikan berikutnya. Misi dari TK Citra Cendikia ini yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan prinsip belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Lalu yang kedua, menerapkan pendidikan holistik berbasis karakter melalui penerapan 9 perilaku karakter. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan pengembangan dasar berdasarkan nilai-nilai agama, moral, emosi, motorik, kognitif, sosial, dan bahasa. Lalu yang keempat, mengembangkan minat dan bakat anak melalui kegiatan lomba. Yang kelima, menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan nyaman. Lalu yang keenam, menciptakan pembiasaan kemandirian pada peserta didik. Tujuan yaitu yang pertama, mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan program pendidikan untuk mendukung proses kegiatan bermain. Yang kedua, menjadikan pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi kecerdasan spiritual dan intelektual anak. Lalu yang keempat yaitu menjadikan anak-anak yang berkarakter, berbudi pekerti sesuai dengan ajaran agama. Dan yang terakhir yaitu menjadikan anak didik siap mengikuti pendidikan dasar selanjutnya. Struktur kurikulum di TK Citra Cendikia yaitu meliputi nilai-nilai agama dan moral, seperti mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, menghormati agama orang lain, berperilaku jujur, dan lain-lain. Lalu yang kedua, fisik motorik yang meliputi motorik kasar, memiliki kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi. Lalu motorik halus memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Dan yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan, memiliki berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia. Lalu yang keempat yaitu kognitif, meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Yang kelima yaitu bahasa, meliputi memahami bahasa, mengekspresikan bahasa, dan keaksaraan. Lalu yang keenam, sosial emosional, yang meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, dan perilaku prososial.
Dan yang ketujuh yaitu seni, meliputi mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Dalam struktur kurikulum ini terdapat kompetensi inti yang mencakup kompetensi inti 1 tentang sikap spiritual, kompetensi inti 2 tentang sikap sosial, kompetensi inti 3 tentang inti pengetahuan, kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Lalu terdapat kompetensi dasar yaitu kelompok 1, yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual. Yang kedua, kelompok 2, kompetensi dasar sikap sosial. Kelompok 3, kompetensi dasar pengetahuan. Kelompok 4, kompetensi dasar keterampilan. Dalam PAUD, Citra Cendekia juga menggunakan pembelajaran bilingual, yang mana pembelajaran bilingual ini adalah kemampuan bicara, menulis, membaca, dan pemahaman berkomunikasi. Di TK ini mengenalkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pembelajaran bahasa Inggris ini menggunakan metode pembelajaran Lederland yang merupakan sistem pembelajaran phonics, dan metode pengajaran bahasa Mandarin dalam bentuk lagu, kartu, dan cerita yang menarik hati anak-anak. Bagi anak yang dasarnya belum mengenal bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing tersebut. Di TK Citra Cendekia ini akan menerapkan dan mengenalkan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin kepada anak sehingga anak dapat memahami dan mengucapkannya dalam keseharian di dalam kelas. Dan di sini juga semua guru wajib menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin untuk mempermudah penerapan kepada anak. Sarana dan prasarana di TK Citra Cendekia yaitu memiliki luas bangunan dan halaman minimal 300 meter persegi. Lalu memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih yang dilengkapi dengan sabun cair dan tisu kering yang tersedia di setiap sudut halaman. Memiliki ruangan kepala sekolah dan ruang guru karyawan. Memiliki ruang administrasi. Memiliki musola. Memiliki toilet untuk guru dan karyawan. Memiliki ruang UKS yang dilengkapi dengan P3K serta obat-obatan. Memiliki perpustakaan dan ruangan membaca untuk anak-anak. Memiliki rak sepatu yang terletak di luar kelas. Memiliki toilet bersih dan aman yang terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Memiliki alat permainan edukatif yang aman digunakan dan yang paling terpenting sehat bagi anak dan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Memiliki fasilitas pembelajaran outdoor yang aman untuk anak. Memiliki tempat sampah yang organik dan non-organik. Memiliki area bermain yang menarik untuk anak seperti menara, bola dunia, pak pasir, atau roda berputar. Memiliki perpustakaan mainan berupa barang-barang mainan yang tertata rapi layaknya buku yang tertata di rak mejanya. Memiliki gudang untuk tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar. Memiliki kantin kejujuran, karena selain menekankan pada komunikasi, di sini juga menekankan pada pendidikan berkarakter. Memiliki dapur untuk mengolah makanan dan menyimpan alat-alat masak dan bahan makanan. Memiliki gedung serbaguna yang digunakan untuk acara-acara atau kegiatan anak. Memiliki area parkir. Standar pengelolaan. Yang pertama yaitu pendidik menyiapkan lingkungan bermain yang aman, nyaman, dan tersedia APE yang mendukung. Yang kedua, pendidik mengawali kegiatan dengan membacakan buku. Yang ketiga, pendidik mengajak anak berdiskusi tentang tema hari ini. Yang keempat, pendidik membacakan buku atau bercerita dengan menggunakan APE sesuai kebutuhan. Lalu, pendidik mendorong anak untuk aktif mendiskusikan tema yang sedang dibahas. Yang keenam, pendidik menginformasikan kegiatan main hari ini dan menyampaikan gagasan main. Yang ketujuh, mendiskusikan aturan main. Yang kedelapan, pendidik memberikan kesempatan pada anak untuk memilih teman main. Dan yang kesembilan, anak melakukan kegiatan bermain sesuai minat. Ke-10, pendidik melakukan observasi atau pengamatan dan membuat dokumentasi atau catatan tentang perkembangan anak. Dan yang ke-11, pendidik mengingatkan pada anak sisa waktu bermain. Ke-12, pendidik mengajak anak untuk membereskan alat. Ke-13, pendidik mengajak anak untuk duduk melingkar dan menanyakan kembali pengalaman bermain anak. Dan yang terakhir, anak didorong untuk memberikan unjuk kerja, bisa dalam bentuk gambar, tulisan, bercerita menggunakan hasil karyanya, atau recalling, menceritakan kembali pengalaman bermainnya.
Organisasi atau lembaga yang akan ada di TK Citra Cendikia ini yaitu dalam jalur pendidikan formal terdapat organisasi GUP TKI yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pendidikan. Lalu ada IGTKI. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya anak-anak prasekolah. Lalu terdapat Ikatan Guru Raudatul Atfal yang berfungsi sebagai wadah bertemunya guru-guru Taman Kanak-kanak Islam juga turut melatih dan menambah kemampuan guru-guru tersebut di jalur non-formal. Lalu terdapat Konsorsium PAUD bertujuan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direktorat PAUD dalam melaksanakan pembinaan PAUD. Forum PAUD adalah suatu wadah kerjasama untuk menyatukan visi, misi, langkah, dan peran masing-masing anggota dalam rangka pengembangan AUD seutuhnya. Lalu yang terakhir ada Himpaudi, mengupayakan pemerataan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non-formal. Panduan pedoman standar penilaian mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama, ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian ini terdiri dari 3 ranah, yaitu penilaian pada ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, teknik penilaian. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai ditinjau dari tekniknya. Biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Yang ketiga yaitu standar kelulusan. Standar kelulusan merupakan standar yang ditetapkan oleh LKP dalam menentukan lulus atau tidaknya peserta didik setelah mengikuti ujian. Yang keempat yaitu panduan scoring atau panduan penskoran. Adalah panduan untuk membantu penguji dalam melakukan sehingga hasil produksi terukur dan memiliki akuntabilitas tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari rancangan penyelenggaraan PAUD dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.